Bagaimana? Tim Zoom aman semua? Ya, siap. Ya. Baik, Bapak Ibu yang ada di Zoom dan semuanya kita coba mulai. Bagaimana? Siap semua ya? Tim siap belum? Mulai ya? Bang Doni? Insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan, insyaallah akan segera bergabung bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI selaku Ketua MUI Kota Bandar Lampung dan Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan. Yang sama-sama kita hormati tentunya orang yang penuh dengan kasih sayang, orang yang dengan kelembutan hatinya memimpin IBI Dharma Jaya ya, dan menjadikan ibroh pelajaran buat kita semuanya insyaallah. Bapak Dr. Kandidat Insinyur Haji Firmansyah Y.A. Alfian MBA MSc yang ada di sebelah kanan saya ini. Gimana Pak Rektor? Sehat Pak Rektor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga beliau selalu diberikan kesehatan selalu. Karena asbab beliau ini, kampus Dharma Jaya saat ini menduduki peringkat terbaik di Kota Bandar Lampung sebagai kampus swasta nih, Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asbab tangan lembut beliau ini, Masya Allah. Dan untuk Indonesia ini menduduki ranking 75, Pak Rektor, betul ya? Ini prestasi yang sangat membanggakan buat kita semuanya. Dan insya Allah malam hari ini Bapak Rektor kita juga akan sampai dengan akhir nanti bersama kita. Insya Allah sampai waktunya nanti berakhir, beliau akan bersama-sama kita semuanya insya Allah. Yang kami hormati juga Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji RZ Abdul Aziz, yang insya Allah hadir melalui Zoom. Selamat malam Pak Dr. RZ Abdul Aziz, semoga sehat selalu, diberikan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tadi tampaknya sedang kurang enak badan, mudah-mudahan segera sehat kita doakan ya. Kemudian Wakil Rektor 2 Bapak Roni Nazar SEMM yang juga bergabung melalui media Zoom. Semoga juga diberikan kesehatan selalu, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga tadi sudah menyapa ini orang tua kita yang sangat ramah ya, Bapak WR3, Bapak Wakil Rektor 3 kita, Bapak Mubrihan Thaib SOSMM. Semoga beliau dan keluarga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di hadapan kita semuanya di samping Pak Rektor ini guru kita, Masya Allah, Profesor Haji Bustami Rosadi. Semoga beliau diberikan kesehatan, Prof. Sehat ya Prof ya? Umurnya sudah 75
17. Nah, oh sekarang udah 27. Masya Allah masih awet muda Prof ini ya. Sehat selalu Prof. Mudah-mudahan Prof diberikan kesehatan beserta seluruh keluarga besar semuanya. Seluruh dekan, kemudian kabiro, wakil dekan, kemudian seluruh sivitas akademik Dharma Jaya yang telah hadir di melalui jalur Zoom, dan hadir juga nih tokoh-tokoh yang juga hadir di sini. Ini ada ustadz-ustadz yang hadir di sini, ada Ustadz Ilham hadir juga, ada Ustadz Saiful Al-Hafiz ya, juga santri-santri dari Rumah Tafiz Dharma Jaya ini. Masya Allah, juga berkumpul di sini live. Insya Allah menyaksikan secara langsung dan nanti akan sama-sama berkhataman dengan kita yang melalui Zoom. Hadir juga Ustazah Yeni beserta santri-santri Tafiz Putri ya, yang ada di Dharma Jaya. Alhamdulillah juga hadir. Dan seluruh ini sahabat-sahabat yang berjibaku, Pak Doni, teman-teman DGDM, semuanya yang sudah berjibaku dari tadi siang untuk menyiapkan acara ini. Dan seluruh peserta semuanya, hadirin wal hadirat semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka tasyakuran dan doa bersama, yaitu hataman Al-Quran online yang malam hari ini insya Allah sudah memasuki putaran ke-28. Alhamdulillah. Ini kasih sayangnya Allah. Kenapa bisa 28? Karena alhamdulillah Masya Allah semangat membaca Al-Quran di Dharma Jaya ini begitu tinggi, sehingga kami kalkulasikan semuanya totalnya alhamdulillah insya Allah sudah genap 28 kali hatam. Maka malam hari ini kita akan bersyukur karena kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa bertatap muka secara offline semuanya, namun sebagiannya melalui jalur Zoom dan juga disiarkan langsung melalui YouTube DJ TV dan juga melalui Facebook daripada Dharma Jaya The Best, Satgas Dharma Jaya, dan beberapa Facebook yang diberikan amanah untuk menyiarkan secara langsung. Maka kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izinnya Bapak Rektor, Prof, dan semua yang hadir melalui Zoom dan semua yang hadir di dalam Masjid Baitul Ilmi ini, saya memandu acara pada kesempatan malam hari ini dalam rangka acara tasyakuran dan doa bersama hataman Quran online IBI Dharma Jaya putaran ke-28. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari yang ada di online maupun yang ada di offline kita sama-sama buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita buka bersama-sama, kita akan mendengarkan ini sambutan dari Bapak Rektor IIB Dharma Jaya, yang tentunya kita sayang betul dengan beliau ini. Masya Allah, tangan lembut beliau ini membuat kampus kita memberikan yang terbaik insya Allah, dan teladan-teladan beliau ini insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama. Ini agak feedback yang sebelah sini boleh di close, yang sini boleh ya, kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Rektor kita, Bapak Doktor Kandidat Insinyur Haji Firmansyah Yuni Alfi Alfian MBA MSc. Dipersilahkan dengan segala hormat Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya nih kayaknya. Yang di sini juga nggak semangat kayak. Apa ngantuk semua nih? Udah pada makan belum? Belum kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu baru the best itu. Kalau jawab salam aja udah males, gimana yang lain? Padahal kita menjawab salam ini wajib dan dilipat gandakan pahalanya sama Allah. Kalau kita jawabnya Waalaikumsalam, dapatnya 10 kali lipat. Kalau lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30 kali. Betul Ustaz ya? 30 kali. Tapi pun
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3. Yang saya hormati guru saya ini Al Ustadz Suratno sebagai moderator, dan guru saya juga di sebelah kanan Profesor Dr. Bustami. Yang saya hormati Bapak Ibu segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya, dan anak-anakku ini yang belajar di rumah tahfiz, baik yang putra-putri yang alhamdulillah bisa hadir di sini didampingi oleh para ustadznya. Anak-anakku dari dari DJ TV. Terima kasih juga atas berkhidmatnya malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan selalu kebaikan untuk kalian semua, untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, saya mengajak kita semua. Oh iya, Pak Ustadz ini sudah masuk belum? Ya, nanti insya Allah juga akan bergabung dengan kita Pak Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI, yang beliau adalah Ketua MUI Kota Bandar Lampung. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang pelihara kita, Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan kita rizki. Maka hadirnya kita pada malam hari ini, baik bisa hadir secara fisik ataupun juga Zoom, ini pun juga adalah asbab dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan, kesempatan untuk bisa bergabung dalam kegiatan yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian daripada umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur sekali ini hari ini, malam hari ini kita bisa tasyakuran sambil melakukan hataman Al-Quran yang kalau secara seremonialnya baru pertama kali ini, tapi informasi dari Ustadz Suratno bahwa insya Allah sudah 28 putaran, bahkan mungkin insya Allah lebih. Karena sebetulnya kegiatan kegiatan belajar baca Quran ataupun juga semangat baca Quran ini, seingat saya sudah kita mulai semenjak saya diberikan amanah lagi jadi rektor di kampus IB Dharma Jaya. Kalau saya tidak salah itu sudah dimulai sejak awal 2016. Ini ada salah satu ada salah satu promotornya juga yang pertama kali bareng-bareng sama saya nguyek-nguyek ya, Ustadz Ilham ya. Masya Allah ini. Terima kasih sudah hadir Ustadz. Bahagia rasanya hati ini. Dan beliau ini sudah jadi pengusaha sukses ini ya enggak? Bos madu ini. Kita doakan guru kita Ustadz Ilham ini selalu diberikan kebaikan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal Masya Allah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tapi ya ini pun juga mungkin kelalaian saya sebagai sebagai orang yang diamanahkan sebagai pimpinan di kampus Dharma Jaya ini, yang yang mungkin di akhir-akhir ini terlihat kurang begitu fokus terhadap kegiatan belajar baca kegiatan mengaji ini. Maka ini alhamdulillah kita sudah mulai lagi kurang lebih 1 bulan ya Ustadz ya. Kita buat grup One Day One Juice. Ya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kenapa? Kegiatan ini pun juga kita lakukan tentunya pun juga dengan tujuan adalah tujuan syiar. Tujuan kita pun juga mengajak kebaikan. Harapan kita adalah bagaimana agar segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya dimulai dari pimpinannya, dimulai dari para dosen-dosennya, dimulai dari karyawannya. Ini semuanya punya rasa cinta sama Al-Quran. Kita sama-sama tahu pasti berapa banyak faedah kita membaca Al-Quran. Gak perlu diulang-ulang. Tahu persis kita
faedah membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk, hudal linnas, ya nggak? Yang tidak usah diperdebatkan lagi. Dan kunci bahagia akhirat itu hanya dengan mengamalkan agama, dengan cara pun juga belajar Al-Quran. Semua kita paham itu, tetapi kefahaman itu belum dibarengi juga dengan niatan untuk apa? Untuk mencintai Al-Quran. Seperti kalau kayak kita mencintai seseorang ini Ustadz, betul nggak? Cinta sama istri, ya kan? Pisah sebentar aja udah greges rasanya, betul nggak? Udah gimana gitu kan? Badan kayaknya meriang-meriang, nggak ketemu rindu gitu loh. Nah, apakah perasaan kita dengan Al-Quran sudah seperti itu? Harusnya lebih cinta lagi, ya kan? Apakah pada saat satu hari aja kita nggak baca Al-Quran, badan gerges-gerges nggak kira-kira? Maka harapannya dengan kegiatan ini kita lakukan secara rutin, maka pun juga akan termotivasi. Termotivasi itu yang saya bilang, pimpinannya dulu, kemudian dosen-dosennya, karyawannya. Tujuannya adalah apa? Di saat kita selaku dosen, karyawan, pimpinan di Dharma Jaya ini cinta sama Al-Quran, maka pasti cinta Al-Quran itu akan ditularkan kepada para mahasiswanya. Itu harapan besarnya gitu. Karena apa? Pada saat ngajar, ya kan, bisa jadi nanti dosen ini menyitir gitu. Ngajar manajemen, dia nanti akan menyitir salah satu ayat Al-Quran tentang manajemen. Karena ada semua lengkap. Berbicara tentang teknologi, bisa nanti mengkaitkan semua. Sehingga pun juga itulah bagian syiar. Di saat mahasiswanya lagi lagi ngerjakan tugas, dosennya baca Al-Quran. Dan itu akan menjadi menjadi motivasi. Menjadi motivasi bagi para mahasiswanya untuk melakukan hal yang sama. Mimpinya seperti itu. Maka nanti insya Allah ini Ustadz, harapan saya paling tidak 2 minggu sekali. Walaupun sebetulnya kalau kita jalan rutin ya tiap hari ini kita bisa hataman Al-Quran sebetulnya. Tapi 2 minggu sekali kita buat kegiatan seperti ini. Tujuannya adalah apa? Mengingatkan. Paling tidak kita mengingatkan diri kita sendiri. Mendakwahi diri kita sendiri bahwa betapa pentingnya Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kunci bahagia, kunci sukses, kunci jaya itu hanya dengan apa? Mengamalkan agama secara sempurna. Bagaimana cara bisa mengamalkan agama secara sempurna? Belajar Al-Quran. Kita selama ini sudah, apalagi Prof nih. Prof ini sudah profesor, doktor, belajar, mungkin sudah ribuan buku yang dibaca ya Prof ya. Mungkin puluhan ribu gitu loh. Dan kalau kita tanya juga mungkin sama anak-anak kita, atau kita tanya diri kita sendiri deh. Saya sudah umur 50 tahun. Kemudian pun juga belajar mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ada yang S2 dan S3. Sudah berapa ribu buku yang kita hatamkan. Tapi pertanyaannya adalah sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Mungkin masih banyak yang belum. Boro-boro menghatamkan, baca aja nggak bisa. Gitu, Masya Allah. Dan yang sudah menghatamkan juga, ya perlu menanyakan diri juga, apakah kita sudah baca isinya? Sudah memahami apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu? Dan kemudian setelah memahami, apakah kita sudah mengamalkan? Masya Allah. Ya inilah harapan sebetulnya. Dan sebetulnya ini pun juga harapan dari pendiri kampus ini Ustadz. Almarhum Papi, almarhum Mami terutama. Betul-betul pingin mahasiswa Dharma Jaya ini betul-betul nanti menjadi sarjana yang ada agama dalam hatinya. Ada Al-Quran dalam hatinya. Menjadi sarjana yang bernafaskan Islam. Sehingga pun juga bisa betul-betul menjadi pelita. Nah ini bisa kita lakukan selama semua yang diberikan amanah di Dharma Jaya ini pun juga memunculkan rasa cinta dan rasa butuh kepada Al-Quran. Insya Allah juga ini di sini saya sampaikan dan saya sudah bicara juga dengan Pak Ajis. Ini untuk para dosen-dosen ini ada berapa yang hadir ya? Ya, insya Allah nanti di bulan Maret pada saat kita memulai tahun ajaran baru, saya akan minta kepada semua dosen itu mencantumkan buku wajib. Jadi
ngajar manajemen gitu ya. Ada buku manajemen, ada buku pengantar dan lain-lain. Tapi yang pertama adalah apa? Al-Quran sebagai buku wajib. Dan apa namanya? Mesti ditanya juga pada saat pun di kelas itu ada yang beragama lain, jadikan kitab suci Anda sebagai buku wajib Anda. Gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan tugas kita ini tidak hanya pun juga tugas para ustadz, tapi tugas kita semua. Dan di saat kita menjadikan itu sebagai buku wajib, maka insya Allah kita pun juga akan baca itu Al-Quran. Karena yakinlah Bapak dan Ibu semua, nggak akan selamat hidup kita ini kalau kita nggak mau baca Al-Quran dan mau mengamalkannya. Nggak selamat di dunia, nggak selamat di akhirat. Masya Allah. Jadi bantu saya untuk bisa mewujudkan ini. Ini mimpi besar kita. Di saat nanti anak-anak kita ini punya rasa cinta kepada Al-Quran, maka Masya Allah dia akan menjadi anak-anak yang baik, yang akhlaknya pun juga baik. Dan mungkin bisa jadi yang kita lakukan ini akan menyelamatkan kita nanti dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini besar harapan. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Ayo kita kita jadikan Al-Quran ini sebagai pasangan hidup kita. Sehari nggak kita sentuh, sehari nggak kita belai, gerges kita, ya nggak? Sehari nggak kita peluk Al-Quran itu sedih hati ini rasanya, gitu loh. Munculkan rasa cinta itu, dan pada saat kita sudah punya rasa cinta, Masya Allah, sejuk rasanya. Bukan begitu, Prof? Saya salut sama Prof nih, ya kan? Saya lihat di grup itu sehari laporannya minimal 2 juz, ya kan? Selesai. Kadang-kadang 3. Kita nyelesain 1 juz saja. Subhanallah Ustadz, ya nggak perlu effort, perlu usaha. Hari ini kita bersyukur juga. Tadi saya memanggil 2 orang anak-anak kita, yaitu siapa? Mahfud dan Sin, yang alhamdulillah sudah selesai hafalan 30 juznya. Terharu, bahagia, bangga. Ya mudah-mudahan akan semakin banyak nanti anak-anak kita yang juga bisa menjadi penghafal Al-Quran dan punya gelar sarjana. Dimanapun mereka bekerja nanti akan menjadi pelita bagi siapapun juga yang berdekatan dengan anak-anak kita itu. Itu saja, mohon maaf. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai Amiruddin, terima kasih sudah bergabung. Mohon kami nasihat-nasihatnya nih Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini kita buat kegiatan hataman Al-Quran yang seremonialnya pertama kali. Doakan kami bisa istiqomah, bisa terus mendakwahkan tentang pentingnya kita mencintai Al-Quran, dan bisa pun juga nanti anak-anak kami di Dharma Jaya doakan menjadi generasi muda yang juga cinta Al-Quran. Assalamualaikum Pak Kiai. Terima kasih sudah bergabung di sini Pak Kiai. Rindu saya lama gak jumpa dengan Pak Kiai. Ya, itu mungkin terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor yang dengan kesejukannya dan dengan progres-progresnya yang luar biasa tadi akan menjadikan bahwasanya Al-Quran ini sebagai buku utama di kampus Dharma Jaya ini untuk seluruh dosen. Ini jadi acuan dan pedoman ini mungkin yang berani mengutarakan pertama kali ini beliau inilah saat ini ya, Masya Allah ya. Tapi memang betul ini Al-Quran ini memang acuan pertamanya. Maka buku-buku yang lain nanti mengikuti. Patokannya ke situ, bukan berarti juga hanya Al-Quran saja ya. Di agama yang lain juga kitab-kitabnya juga dijadikan nomor 1 bagi agamanya seperti itu ya. Jadi inilah kampus Dharma Jaya ini kampus merdeka seperti Indonesia kecil begitu kira-kira Indonesia di Dharma Jaya ini insya Allah. Baik, terima kasih Pak Rektor dan seluruh hadirin yang hadir di media Zoom. Kita akan memasuki sekarang proses daripada hataman Quran. Setelah hataman. Setelah Pak Yai Amiruddin, kami mohon izin untuk hataman terlebih dahulu, baru nanti Pak Yai memberikan nasihat kepada kami, Pak Yai, supaya kami dapat berkahnya nih ketika Pak Yai menyimak nih. Suara Pak Yai ini kok belum terdengar ini ya? Masih termute kayaknya Pak Yai. Ya, sudah.
Nanti bunyi ya insya Allah ya. Baik, ya Pak Yai insya Allah kami mohon izinnya kami hataman terlebih dahulu. Hataman kami tidak lama, yang akan kami baca ini hanya surat At-Takasur sampai dengan An-Nas saja. Nanti ditutup bersama-sama kita dengan membaca doa hutmil Quran bersama-sama. Selanjutnya nanti kita akan dengarkan nasihat tauziah dari guru kita Kiai Haji Dr. Amiruddin MPDI selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung. Ya, sudah ada di catatan kami ini sahabat-sahabat yang siap untuk membacakan ininya. Mungkin nanti saya awali di jadwal ini. Nanti Pak Rektor boleh juga dipakai mic-nya Pak Rektor ya. Kalau emang ini nanti bergantian. Nah, Pak Rektor nanti mungkin ada yang mau ditunjuk di Zoom juga boleh supaya siap-siap ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah juga siapa tahu ketunjuk sama Pak Rektor ini untuk ikut membacakan surat-surat pendek saja, dipegang Al-Qur'annya. Saya doakan yang ketunjuk sama Pak Rektor ini hidupnya semakin barokah. Nggak kebaca. Rata-rata hadir semua nih Pak Rektor. Semua rata-rata hadir. Jadi kalau Pak Rektor asal tunjuk saja pasti ada nih orangnya insya Allah. Tapi sudah ada di sini di link. Mungkin bisa bersiap-siap. Yajid dan Ustadz Zakaria juga untuk membaca ke sini boleh. Kita akan persiapkan juga. Dan beberapa yang sudah tertulis di sini. Kita akan coba mulai. Dilihat jadwalnya masing-masing. Nanti kan saya akan tunjuk. Mudah-mudahan nanti yang ada di Zoom juga bisa mengikutinya insya Allah. Ya. Baik, semua siap ya? Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Mami Dr. Yunidar Karim dan Papi Alfian Husin sebagai pendiri Yayasan Alfian Husin. Semoga dengan hataman ini beliau bahagia di dalam kuburnya, dijadikan seperti taman-taman surga dan seluas mata memandang. InsyaAllah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'mathalahum wa taqabbal hasanatihim wa qihim fitnatal kubri wa adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pun mulai dengan pembacaan surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Boleh Ustaz? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La ilaha illallah walillahil hamd. Ustaz Zakaria, boleh dari situ? Al-Humazah.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Alfil Mas Yajid. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Quraish Umiyani. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Ma'un Mbak Moneta ada di Zoom. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Kausar Pak Jiri. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ya, Bang Redi. Insyaallah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Ikhlas Pak Dodi Yudo. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Falaq Prof Bustami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Anas, Pak Rektor, Pak Haji Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah sebagai pembuka awalan daripada surat. Seluruh yang hadir, yang ada di offline maupun yang online melalui Zoom dan virtual, dipersilahkan kita sama-sama membaca Al-Fatihah bersama-sama untuk memulai lagi pembacaan di Al-Quran yang baru kembali, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, teman kita selesai. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita akan membaca doa khatmil Quran 3 kali, yang pendek saja, nanti dilanjutkan dengan tausiah. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang Zoom juga kita ikutin bareng-bareng, silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Sekali lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min
ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya Karim. Mudah-mudahan ini papi mami bangga betul ini di surganya Allah, mudah-mudahan nanti dimasukkan dan di kuburnya ini dilapangkan betul-betul kuburnya seluas mata memandang, jadikan kuburnya laksana taman-taman surga, dan yang membaca hari ini dan yang menyimak semuanya mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akan dengarkan bersama saat ini nasihat daripada tauziah hataman Al-Quran online yang akan disampaikan langsung oleh guru kita semuanya, Bapak Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung. Beliau juga Dekan Fakultas Adab UIN Raden Intan, dan banyak lagi amanah beliau ini setiap harinya. Namun dua itu yang kita perkenalkan. Kami mohon pencerahannya kepada Bapak Kiai, Bapak Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI untuk memberikan nasihat terbaiknya kepada kami semua yang haus akan tuangan ilmu. Dipersilahkan guru kami, kiai kami dipersilahkan. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Hadirin peserta Khatmil Quran IBI Dharma Jaya rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takzimi, Bapak Rektor IIB Dharma Jaya, Bapak Dr. Kandidat Insinyur Haji Firmansyah YA Alfian MBA MSc. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga Dharma Jaya dengan perhatian dan bisa memajukan pendidikan dan
karakter keislaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji RZ Abdul Aziz. Juga Wakil Rektor 2 Bapak Roni Nazar SEMM. Wakil Rektor 3 Bapak Murfihan Toib SOS MM. Dan Bapak Profesor Bustami Rosadi serta para dekan di lingkungan IIB Dharma Jaya, para Kaprodi, Kabiro, juga segenap dosen dan sivitas akademika IIB Dharma Jaya yang kita doakan semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para santrinya, para mahasiswanya, juga yang tidak kalah hebatnya Al-Ustadz Haji Suratno SPDI MH, yang juga beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Firdaus Lampung, serta alumni dari Pondok Pesantren Al-Ihya Kalirejo yang sangat gigih untuk menanamkan nilai-nilai keislaman di IIB Dharma Jaya yang kita cintai. Yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala berkat khatmil Quran atau bacaan ayat suci Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan pula semoga rektor kita Bapak Insinyur Haji Firmansyah dan Ustadz Haji Suratno SPDI MH segera dapat menyelesaikan doktornya, sehingga dengan terselesaikannya doktor itu akan lebih memberikan manfaat kepada kita warga kota Bandar Lampung khususnya dan Lampung pada umumnya serta kita bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita ketahui bersama Al-Quran adalah sebagai way of life, bahwa Al-Quran itu sebagai guidance kita, sebagai panduan kita, sebagai hukum kita, sebagai kita, sebagai pembimbing kita, tidak hanya sebagai pembimbing di dunia, tapi Al-Quran akan menjadi guidance kita, menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Semoga kita para pencinta Al-Quran akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Al-Quran berkat ayat-ayat yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, maka 261 kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin rahmatullah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran itu kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersembunyi, secara diam-diam, dan juga secara terang-terangan, berarti dia telah melakukan perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan itu tidak akan pernah ada ruginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering dalam dunia perniagaan, dalam dunia bisnis dicurangi. Kita berbisnis sering dibohongi, sering ditipu.
dan bahkan sering dikhianati. Itu kalau kita bisnis sesama manusia. Kadang kita sudah jujur, kita sudah setia, kita sudah baik, kita ngomong dengan sejujur-jujurnya, tapi kadang kita masih dikhianati, dibohongi oleh mitra kita, oleh kolega kita, oleh nasabah kita, dan lain sebagainya. Itu karena kita bisnis dengan sesama manusia yang masing-masing ingin punya keuntungan yang lebih besar. Tapi manakala kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi membaca Al-Qur'an, salat yang baik, kemudian menafkahkan sebagian hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, berarti kita sudah melakukan perniagaan atau transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah merugi. Pasti Allah akan memberikan imbalan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita lihat kenapa sih kita mesti membaca Al-Qur'an? Kenapa sih kita mesti mengkhatamkan Al-Qur'an? Hadirin rahimakumullah, bahwa pembaca Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, baru membacanya saja itu berpahala. Apalagi dia bisa tadabbur Al-Qur'an, memahami, menghayati Al-Qur'an, mengamalkan, ini tentunya akan sangat berlipat ganda nilai-nilai keutamaan yang akan didapatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para pembaca Quran ini disebut dengan insan yang terbaik. Insan yang terbaik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran, siapa saja yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, setelah dia belajar mengajarkannya. Maka kepada Ustadz Haji Suratno, sungguh luar biasa apa yang sudah digagas. Ini adalah Khatmil Quran yang ke-28, artinya sudah 28 kali khatam bersama dengan mahasiswa, bersama dengan Sivitas Akademika IB Dharma Jaya. Ini adalah gagasan yang luar biasa, dan tentunya Bapak Rektor, kemudian para pendiri yayasan, kemudian para pengurus yayasan, para dosen, semuanya akan mendapatkan limpahan barokah, limpahan fadilah, limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah berhasil mengajak, membawa segenap Sivitas Akademika mengaji, membaca Al-Quran. Dan dengan demikian, maka siapapun yang hadir pada kesempatan ini adalah termasuk orang-orang yang terbaik di antara manusia. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian, di samping orang yang terbaik, kita ini juga akan menjadi orang yang tersayang, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-A'raf ayat 204.
jika dibacakan olehmu Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. Mendengarkan dan diam saja atas bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh orang lain, itu akan menjadikan kita la'allakum turhamun, dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru mendengar pakai telinga kita. Telinga kita manfaatkan untuk mendengar Al-Quran. Makanya kalau kita punya headset, kita punya Bluetooth, lebih baik itu kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan sholawat, ketimbang kita mendengarkan musik-musik yang lain, mendengarkan berita-berita yang justru akan mengundahkan hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Quran itu pun akan menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia sampai berusaha untuk menghafalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashrafu ummati hamalatul Quran." Ashrafu ummati hamalatul Quran. Kata Rasul, orang yang paling mulia di antara umatku adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Menghafal, ya, menghafalkan Al-Quran. Makanya kita meskipun belum bisa menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan, tapi kita ada niat dalam hati kita, kita mencoba untuk menghafal Al-Quran. Tadi kata Ustadz Suratno, one day one ayat mamanya. Menghafalkan satu hari satu ayat. One day one ayat. Meskipun kita sampai mati tidak bisa menghafalkan Al-Quran secara sempurna, tapi dalam hati kita menghafalkan Al-Quran. Dengan demikian, kalau kita nanti meninggal, kok kita belum sampai menghafalkan 30 juz, maka kita pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang sedang menghafalkan Al-Quran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula adalah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mencermati Al-Quran, menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, maka kita kelak ada harapan menjadi orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Iqra'u al-Qur'ana." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa Rasul kok memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran? Karena fa innahu ya'ti yaumul qiyamah. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat itu syafi'an li ashabihi, menjadi amat, menjadi penolong orang-orang yang membacanya. Dalam satu kesempatan ini kita berharapan bahwa kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ketika kelak Al-Quran akan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada qari'ina atau al-qurra, orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghatamkan Al-Quran, itu pun akan mendapatkan kemuliaan. Besok di akhirat akan dikumpulkan bersama
para anbiya dan para syuhada, para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Ini adalah luar biasa keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita akan mendapatkan syafaat, dikumpulkan bersama para anbiya dan syuhada, kemudian kita akan menjadi orang yang beruntung di saat orang merasa merugi, ya. Kemudian kita pun akan dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa kita mesti membaca Al-Qur'an secara murattal, secara tertib dari juz 1 sampai juz 30, diulangi lagi dari juz 1 lagi sampai juz 30, begitu terus. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah suatu azimah, suatu kemuliaan, suatu mukjizat. Kalau kita membaca Al-Quran sekali, kepingin rasanya membaca 2 kali. Kalau kita sudah hatam sekali, kita kepingin hatam 2 kali. Kalau kita sudah hatam 2 kali, pingin membaca lagi yang ketiga kali, hatam keempat kali, dan seterusnya. Beda dengan kita baca Quran, beda kita dengan membaca majalah, ya. Beda kita baca berita-berita di medsos. Hari ini kita baca Quran, maka Quran ini hanya kita konsumsi pada hari ini pula. Besok sudah ada berita yang lain. Dan berita yang kemarin sudah basi. Berita yang kemarin sudah tidak up to date lagi. Berita yang kemarin sudah tidak relevan lagi. Ini Al-Quran, ya, Al-Quran. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran semakin kita baca, makin cinta kita kepada Al-Quran. Semakin kita sering menghatamkan, kita semakin rindu kepada Al-Quran. Tadi kata Pak Rektor, subhanallah, sudahkah kita merasakan betapa rindu Al-Quran kalau kita tidak membacanya dalam sehari? Waduh, ini luar biasa kalau kita sampai punya hati, punya perasaan seperti itu, ya. Al-Quran itu sudah kita anggap sebagai, ya, ya. Yang kita tidak membacanya, kita bisa menangis, ya kan? Karena apa? Punya perasaan rindu. Nah, alhamdulillah, Sivitas Akademika IIB Dharma Jaya ini sudah menghatamkan yang ke-28. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya akan selalu ada khataman Al-Quran seperti ini. Sehingga apa? Kita menghatamkan Al-Quran, ya, ini adalah majelis khatmil Quran, di mana pada setiap majelis khatmil Quran, doa-doa yang dikumandangkan oleh imam, doa-doa yang dimunajatkan para anggota majelis khatmil Quran itu akan diaminkan oleh 60.000 malaikat. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pada malam hari ini 60.000 malaikat, bahkan ada yang menyebutkan 70.000 malaikat itu mengamini doa-doa kita. Sementara malaikat ini adalah makhluk yang maksum, tidak punya dosa, tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah aminnya malaikat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kalau Ibnu Abbas itu selalu menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, ya, tolong beritahu kami, beritahu saya, kalau ada orang yang menghatamkan Al-Quran, saya ingin hadir di situ, ingin dirahmati, ingin diamini oleh 60.000 malaikat. Nah, ini Ibnu Abbas. Jadi makanya Ibnu Abbas itu kalau mendengar, oh si Anu besok mau khataman Al-Quran, dia akan datang. Dia tidak pernah melewatkan di mana ada majelis khatmil Quran itu diselenggarakan.
Ya. Demikian juga Anas bin Malik. Anas bin Malik ini setiap kali menghatamkan Al-Quran, dia mengundang saudara-saudaranya, mengundang sahabat-sahabatnya, mengundang karibnya. Untuk apa? Duduk bareng di majelis khatmil Qur'annya Anas bin Malik dan untuk mengamini bacaan doa-doa yang dikumandangkan oleh Anas bin Malik. Karena apa? Supaya yang hadir di situ pun diamini oleh para malaikat yang menaungi kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Untuk itu, mari kita budayakan tradisi khatmil Quran ini secara berjamaah. Makanya Ustadz Suratno, Ustadz Firmansyah, saya sering mengajak jamaah itu, kalau ada khatmil Quran, ayo dibawa ke masjid. Ayo kita dibawa ke majelis taklim. Kita undang saudara-saudara kita. Ya, kita kalau Ramadan itu Ustadz, kita umumkan bahwa malam hari ini ada khatmil Quran di masjid. Ayo kita hadiri, kita aminkan doa-doa jamaah agar apa kita pun didoakan oleh para malaikat. Nah ini maksud kita kenapa kita mesti khatmil Quran dengan berjamaah. Karena sayang kalau malaikat yang hadir itu ternyata ya kan mengamini hanya satu orang, tapi kalau semua yang hadir itu banyak, maka sebanyak itu pula lah akan mendapatkan doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan pesan Ustadz Suratno, ya tausiah kita tidak usah panjang-panjang, paling durasinya 7 sampai 15 menit. Ini sudah ya 15 menit kurang sedikit. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita jadikan hari-hari kita dengan hari-hari Al-Quran. Maka pertanyaan kita pada diri kita sendiri adalah, sudahkah hari ini saya membaca Al-Quran? Nah, ini dalam hati kita selalu bertanya, sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Kalau yang sudah membaca setiap hari, maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah hari ini saya menghafal Al-Quran? Sudahkah hari ini saya menghafal Al-Quran? Kalau sudah hafal 30 juz, maka pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah hari ini saya mengamalkan isi Al-Quran? Sudahkah hari ini saya mengamalkan Al-Quran? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk autocorrect, ya, autocorrect, atau kita muhasabah, ya, muhasabah. Kita menghitung diri, mawas diri, introspeksi diri, sehingga kita akan selalu bisa meningkatkan kualitas, ya, kualitas kita untuk senantiasa mencoba, menggali, mengkaji, memahami Al-Quran, dan pada akhirnya kita menjadi pengamal Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, keluarga besar IBI Dharma Jaya, Ustadz Suratno, dan segenap sivitas akademika IIB Dharma Jaya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara pada khatmil Quran ini, dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang ahlul Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Qari'ul Quran. Amin. Dan yang terakhir adalah hamalatul Quran. Hamalatul Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ini bahasa hadis, bahasa agamanya. Hafidh Quran itu dengan hamalatul Quran. Hamalatul Quran ayat hafidhul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Semoga dengan itu semua, kelak di saat orang
susah mendapatkan syafaat, maka akan datang kepada kita Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini saja hadirin yang saya hormati dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi insan yang terbaik, insan yang paling mulia, insan yang paling dirahmati oleh Allah, insan yang untung, dan insan yang kelak akan dikumpulkan bersama anbiya dan syuhada, dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Pak Kiai. Doa singkatnya dipersilakan. Silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min hamalatil Qur'an. Allahumma ja'alna min qari'il Qur'an. Allahumma ja'alna min qari'il Qur'an. Allahumma rzuqna uluman nafi'ah wa fahman amiqa wa fahman nabiyyin wa fahma malaikatikal muqarrabin. Allahumma alif bainana wa baina qulubina wa baina qulubi tullabi darmajaya. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma hassil maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma qdi hajatina, Allahumma kfi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita semuanya, Bapak Dr. Kiai Haji Amiruddin MPDI, Masya Allah. Adem rasanya Pak Yai mendengarkan nasihatnya ini, Masya Allah, banyak pelajaran dan doa-doa terbaik yang kami dapatkan malam hari ini. Insya Allah tadi sudah disampaikan, diaminkan oleh 60.000, 70.000 malaikat. Kabul farma insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas bergabungnya pada kesempatan offline dan online ini. Dan di balik layar terima kasih juga untuk Ustadz Zakaria, Mas Yajid, Abang Doni, teman-teman mahasiswa DGDM semuanya ya, yang sudah berjibaku dari pagi. Ini dari teman-teman bagian syuting dari mana? DGDM ya? DCFC. Nah ini juga nih dari pagi nih men-setting semuanya, Masya Allah tak kenal lelah. Berkah. Kameranya juga dibeliin baru sama Pak Rektor nih, Masya Allah. Abang Hakim juga terima kasih. Masya Allah. Semua tim admin juga, terima kasih juga untuk Pak Trio Wali, Pak Dodi juga, tim-tim admin ini yang sudah berjibaku merekap semuanya. Terima kasih juga buat santriwan, santriwati Rumah Tahfiz Dharma Jaya. Seluruh hadirin yang hadir lewat Zoom, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kata Pak Rektor kita berjumpa lagi 2 minggu lagi ini. Mudah-mudahan dikasih mudah semuanya. Maka yang belum bergabung lewat One Day One Juice, masih membaca pribadi, yuk kita kepingin meramunya bersama-sama sehingga bisa kita nikmati keberkahan pahalanya bersama-sama dengan berjamaah insya Allah. Maka nanti kita akan coba buatkan nanti listnya kembali yang ingin bergabung di One Day One Juice, atau mungkin ada yang One Week One Juice, atau kepingin juga di One Moon One Juice, no problem. Atau mungkin sanggupnya One Year One Juice, no problem. Oke ya. Yang penting baca Quran. One day one ayah kita coba hafalkan Al-Quran. Insya Allah kita digolongkan orang-orang yang menghafal Quran dan dikategorikan nanti berkumpul beserta para malaikat. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Bapak Ibu, selamat istirahat malam hari ini.
Saya diamanahkan sebagai moderator malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Karena ini masih pertemuan pertama kita. Pasti masih banyak kekurangannya Pak Rektor dan semuanya ya. Tapi inilah kemampuan yang bisa kami berikan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dimaafkan kalau ada kekurangannya. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Hadir juga ini anggota MPR RI ini, stafnya Pak Taufik juga dari Jakarta hadir juga, Masya Allah. Ya banyak nih orang. Terima kasih Pak Yai, terima kasih banyak Pak Yai. Dan siapa lagi? Ya, terima kasih semua Pak Kiai, terima kasih semuanya Pak Ajis, Pak Roni, kemudian Pak Mufrihan, Ustadz, Kakanda Prof, semuanya yang sudah hadir, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu kekalkan hidayah yang ada dalam diri kita dan kita diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, tercurah keberkahan untuk Dharma Jaya, segenap sivitas akademika IB Dharma Jaya dan semuanya, Masya Allah. Makasih sekali lagi Pak Kiai, kami selalu butuh dengan nasihat-nasihatnya ini. Ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman MUI juga. Ya.